Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fatimah Zahra. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan yang saya buat. Sebelum mulai, kita isi soal pretest dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang kalian ketahui tentang penyuluhan kali ini. Untuk pengisiannya saya beri waktu 5 menit ya, silakan dikerjakan. Iya, nanti kamu pinjam aku dulu. Selanjutnya saya akan membagikan materi yang akan saya bawakan kali ini ya. Ini kan Untuk kali ini saya akan membahas tentang defisiensi tiamin atau B1 atau biasa yang disebut tentang penyakit beri-beri. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih penyakit beri-beri itu apa? oh saya pernah kena beri-beri Enggak. pada bengkak kaki. Iya. Nah, saya jelasin aja ya langsung. Tiamin adalah vitamin yang diidentifikasi pertama kali. Tiamin juga memainkan perannya sendiri dalam menyebarkan impuls syaraf atau sinyal berisikan berbagai informasi yang dikirim dari otak ke tubuh ataupun sebaliknya. Vitamin yang larut dalam air ini juga biasanya ada di makanan yang sering kita konsumsi, yang pernah kita konsumsi seperti daging sapi, babi untuk orang yang non-Islam, kacang-kacangan, biji-bijian, dan di beras giling atau beras yang biasa kita makan dan kacang-kacangan juga ada tiaminnya, tetapi kadarnya tidak banyak karena pengolahan dari si produk itu sendiri. Nah, selain itu ada beberapa juga makanan yang menghilangkan tiamin seperti teh, kopi, ikan mentah ataupun kerang. Nah, kekurangan tiamin dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah, syaraf, dan kekebalan tubuh seperti yang biasa terlihat pada beri-beri basah, beri-beri kering, atau sindrom Wernicke-Korsakoff. Beri-beri kering muncul sebagai neuropati perifer simetris atau kerusakan pada sistem syaraf perifer atau sistem syaraf putih. Sindrom Wernicke-Korsakoff juga atau biasa disingkat dengan WKS dapat bermanifestasi dengan gejala SSP, sistem syaraf pusat, seperti perubahan gaya berjalan, perubahan status mental, dan kelainan mata. Nah, yang selanjutnya ada etiologi penyakit. Biasanya tuh defisiensi tiamin itu karena asupan yang buruk, diet tinggi, alkoholisme kronis, atau orang yang biasa konsumsi alkohol secara berlebihan, dan juga nutrisi parenteral atau nutrisi yang diberikan melalui pembuluh darah tanpa suplementasi tiamin itu sendiri.
terus ada penyerapan yang buruk, malnutrisi, terus ada diare juga. Nah, ini ada epidemiologinya. Defisiensi tiamin disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai, khususnya dalam makanan yang sebagian besar terdiri dari nasi dan biji-bijian. Di negara barat paling sering muncul itu menderita karena alkoholisme atau penyakit-penyakit kronis seperti jantung dan lain-lain. Populasi khusus individu yang beresiko mengalami defisiensi tiamin itu termasuk wanita hamil. Nah, jadi tuh emang kebanyakan yang terkena defisiensi tiamin atau penyakit beri-beri itu biasanya sebagian besar itu perempuan. Nah, ada patofisiologinya. Beri-beri kering terjadi ketika SSP sistem syaraf pusat terlibat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh asupan yang buruk. Gejala defisiensi tiamin ringan itu antara lain hilangnya nafsu makan, kelemahan otot skelet atau otot yang melekat pada tulang, atau kecenderungan untuk terjadi edema perifer atau pembengkakan pada kaki. Nah, variasi lain dari beri-beri kering adalah encephalopati wernicke atau serangkaian perubahan sistem syaraf dan fungsi kognitif atau fungsi berpikir manusia. Dan biasanya kalau sudah kena sindrom Korsakoff itu kemungkinan sembuhnya hanya 50%. Itu juga harus dibantu oleh penanganan medis yang intens. Nah, kalau tadi beri-beri kering terjadi karena sistem syaraf pusat, kalau beri-beri basah itu tuh karena sistem kardiovaskulernya yang terlibat. Jadi seperti jantung jadi gagal berfungsi, menyebabkan edema dan retensi cairan atau tubuh mengalami kelebihan cairan. Ada SMS. Beri-beri juga beri-beri basah juga tanpa pengobatan. Biasanya kalau orang yang udah kena beri-beri basah itu udah tidak bisa sembuh dan akan meninggal dalam beberapa hari. Nah, gejala awal defisiensi B1 termasuk anoreksia atau gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang rendah. Terus lekas marah juga bisa jadi karena gejala awal defisiensi B1. Terus pasien mengalami kehilangan sensasi pada ekstremitas atau perpanjangan dari anggota tubuh utama. Terus juga kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah, penglihatan ganda dan kehilangan memori. Selain itu, teman dekat sama keluarga juga jadi kebingungan karena gejala awal defisiensi B1 ini sendiri. Nah, di sini ada uji fisiknya. Beri-beri kering itu biasanya menimbulkan kerusakan pada sistem syaraf dan perubahan motorik. Terus refleks berkurang, jari-jari terasa kaku, otot kaki menjadi pegal, dan kesulitan berdiri ataupun berjalan. Nah, sedangkan beri-beri basah itu lebih ke kelainan pada jantung, kondisi jantung yang berdetak melebihi 100 kali per menit karena manusia yang normal itu jantungnya berdetak 60 sampai 100 kali. Jadi kalau udah lebih dari 100 kali itu mungkin gejala dari beri-beri basah. Terus gagal jantung kognitif, keluaran tinggi, dan pembengkakan pada tangan ataupun kaki. Nah, di sini ada pencegahan dan edukasi pasien defisiensi tiamin atau penyakit beri-beri. Nah, kalau untuk pasien penyalahgunaan alkohol itu harus mencakup informasi mengenai sindrom Korsakoff itu sendiri. Karena asupan alkohol yang berlebihan merupakan salah satu penyebab dari defisiensi tiamin. Dan penyebab lain beri-beri perlu fokus pada etiologi yang mendasari. Setelah koreksi dari masalah yang mendasarinya, pasien perlu mengadopsi diet yang tepat yang mencakup tiamin terapeutik.
segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mengisi post test ya, karena kan tadi udah denger nih tentang penyakit beri-beri itu apa gitu. Jadi pengetahuannya udah lebih bertambah lagi. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ya Bu. Iya Bu. Udah belum? Udah belum. Nah, pengisiannya bisa langsung diisi sekarang ya. Ini si Amin berdua nih. Enak si Amin berdua. Makanya ketambah pun. Nah banget tentang kaki gue beri-beri. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk melakukan penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.